Jadi Musa rohnya tidak ada di Sheol juga. Ini kemungkinan besar memang Musa itu dibangkitkan lebih dulu. Sehingga sama dengan Henok dan Elia, yaitu hidup. Karena Henok dan Elia tidak mati, maka timbul pertanyaan. Jadi kemana sebenarnya Henok diangkat Tuhan? Kemana Elia bersama kereta berapi dan kuda berapi itu menuju ke langit? Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Sahabat, banyak orang yang bertanya-tanya, kemanakah orang setelah menghembuskan napas terakhir? Apakah benar yang tidak percaya Tuhan langsung ke neraka dan yang percaya Tuhan langsung ke sorga? Apakah sesimpel itu? Jawabannya tidak. Oleh sebab itu, marilah kita belajar lebih dalam supaya tidak gagal paham mengenai kekekalan. Semoga memberkati. Bapak Ibu sekalian, bicara soal surga dan neraka, artinya bicara soal kehidupan setelah kematian. Pada umumnya, keadaan setelah kematian itu dianggap sebagai misteri. Gelap, tidak jelas. Itulah sebabnya banyak orang yang takut kalau bicara soal kematian. Padahal itu adalah fakta. Demikian juga orang takut kalau bicara soal neraka. Tidak nyaman kalau diajak bicara soal neraka atau surga. Selain tidak mengerti, mungkin tidak siap juga. Seolah-olah kehidupan di balik kubur itu berbau mistis, horor, tabu atau pamali untuk dibicarakan. Manusia itu takut untuk hal-hal yang belum dimengertinya sebenarnya. Ada sesuatu yang gelap. Ada banyak pertanyaan, kemana roh orang mati itu pergi? Bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan neraka? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita akan mulai dengan zamannya Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Lama, semua orang yang mati, rohnya menuju ke dunia orang mati. Dunia orang mati ini tentu saja adalah dunia roh. Sebab ketika seseorang mati, tubuh fisiknya akan hancur menjadi debu. Menjadi tanah, kembali ke tanah. Tetapi rohnya pergi ke dunia orang mati. Ini cerita Perjanjian Lama ya. Jadi dunia roh, dunia orang mati itu bukan dunia fisik. Perhatikan baik-baik. Dunia roh bukan dunia fisik. Di dalam teks asli Alkitab, Ibrani, itu dipakai kata Sheol. Dunia orang mati. Disebut juga dengan alam maut. Disebut juga dengan Sheol. Sheol, Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang mati di zaman Perjanjian Lama, rohnya pergi ke dunia orang mati, ke alam maut, atau yang dalam teks asli Alkitab disebut Sheol. Ini adalah dunia roh. Karena orang mati rohnya yang pergi ke sana, bukan fisiknya. Di dalam King James Version, Sheol ini diterjemahkan sebagai hell atau neraka. Seolah-olah kalau orang mati rohnya langsung ke neraka. Ini terjemahan King James Version. Untung King James ini direvisi.
karena ini tidak tepat. Di dalam New King James Version, NKJV ya, New King James Version, kata Sheol ini tidak diterjemahkan, tetap dipakai kata Sheol. Mengapa demikian? Karena rupanya penerjemahnya sadar bahwa itu bukan neraka, tapi dunia orang mati, Sheol. Ya. Demikian juga terjemahan-terjemahan yang lain tidak menerjemahkan kata Sheol. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir dunia orang mati itu adalah neraka. Itu adalah dunia roh, di mana roh orang mati pergi ke sana. Menunggu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, yaitu adanya kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan tubuh atau daging. Di zaman Perjanjian Lama, itu ada perkecualian. Tidak semua roh orang mati pergi ke Sheol. Rupanya tidak semua. Ya, coba kita lihat. Kita baca dulu nasnya, ayatnya. Contohnya ini. Rupanya ada perkecualian. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Rupanya Henokh tidak mengalami kematian. Tubuhnya tidak sempat mati. Jadi rohnya tidak pergi ke Sheol, ke dunia orang mati, ke dunia roh. Tidak. Tapi diangkat oleh Allah hidup-hidup. Inilah Henokh. Yang lain kasusnya dicatat di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba, mereka di sini adalah Elia dan Elisa. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, Elia dan Elisa sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba ada kereta berapi dengan kuda berapi dari langit membawa Elia hidup-hidup. Jadi Elia tidak sempat mati, yang rohnya lalu pergi ke Sheol. Tidak. Tubuhnya juga tidak sempat jadi debu tanah, tidak pernah mati. Ia dibawa kemana? Ia dibawa ke surga dalam teks bahasa Indonesia. Tapi dalam teks Ibrani, ia dibawa ke Samayim, langit. Diterjemahkan surga juga boleh. Tapi jangan pernah membayangkan surga itu dunia roh. Elia hidup-hidup dibawa ke langit, ke surga. Artinya dalam keadaan hidup, fisik, dunia fisik. Bukannya Elia dibawa ke langit lalu dibunuh di langit, dimatikan, diambil rohnya ke surga. Bukan. Kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ya. Nah, demikian juga kita melihat kelak di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus mati, bangkit, baru berangkat ke surga. Bukan rohnya yang ke surga, tapi tubuh dan rohnya dan seluruhnya kembali ke surga. Ada satu kasus khusus di Alkitab. Ulangan pasalnya yang ke-34 ayat 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Musa ditulis di dalam kitab Kejadian ini mati, saudara. Artinya apa? Tubuhnya mati. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi di dalam Lukas 9 ayat 30, coba kita baca, Lukas 9 ayat 30. Mana Lukas? Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia di gunung. Nah, menjadi pertanyaan, kalau Musa tampil bersama Elia, padahal Elia tidak mati, berarti Musa juga tidak mati harusnya.
Nah, satu-satunya kemungkinan, kita bisa baca dulu Yudas pasal 9, ayat 9. Kalau kitab Yudas kan hanya terdiri dari satu pasal itu Bapak Ibu. Makanya tidak disebut Yudas 1 ayat 9, langsung saja Yudas 9. Itu artinya Yudas 1 ayat 9 karena hanya terdiri dari satu pasal, ya. Oke, saya bacakan. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, mengenai tubuh Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Mikael saja tidak berani menghakimi iblis dalam teks ini. Kiranya Tuhan yang menghardik engkau. Artinya iblis ini tidak main-main. Ia berkas makhluk surgawi yang memberontak. Nah, kenapa tubuh Musa diperebutkan? Iblis menginginkan Musa mati terus. Sehingga rohnya harus pergi ke Sheol, dunia orang mati. Tetapi rupanya keputusan Tuhan lain. Bahwa Musa, meskipun ia sempat mati, ia dibangkitkan lebih dahulu, meskipun tidak tertulis dalam teks Alkitab. Tapi kita bisa mengerti bahwa Musa tampil bersama Elia tidak pernah mati. Tentu itu fisik, karena tubuh Yesus pun fisik. Ya, jadi Musa juga fisik. Elia juga fisik. Jadi Musa dibangkitkan, mengalami perkecualian juga, tidak masuk ke dalam Sheol. Kesimpulan ini boleh diambil demikian karena memang Alkitab menyatakan demikian. Apa yang tersirat di Alkitab kita harus mengerti. Jangan cuman berdasarkan apa yang tersurat, kita harus mengerti apa yang tersirat dengan benar. Sebab seluruh teks Alkitab itu ada yang harafiah atau literal, ada yang figuratif, kiasan, perumpamaan, dan seterusnya. Kita harus bisa membedakannya. Jadi, Musa rohnya tidak ada di Sheol juga. Oke. Kemungkinan besar kalau Bapak Ibu ragu-ragu, ini kemungkinan besar memang Musa itu dibangkitkan lebih dulu. Sehingga sama dengan Henok dan Elia, yaitu hidup. Buktinya tampil bersama Tuhan Yesus di gunung bersama dengan Elia, Musa dan Elia. Ya, baik. Karena Henok dan Elia tidak mati, maka timbul pertanyaan. Jadi kemana sebenarnya Henok diangkat Tuhan? Kemana Elia bersama kereta berapi dan kuda berapi itu menuju ke langit? Kemana itu? Pertanyaan bukan? Alkitab tidak menulis dalam hal ini, tapi tentu saja mereka tidak dimatikan. Mereka hidup. Hidup itu artinya ada fisiknya, ada rohnya. Ya. Nah, kemungkinan besar lagi tubuh Elia dan tubuh Henok digantikan dengan tubuh kemuliaan. Karena dibawa ke langit tidak mati. Karena kalau tubuh biasa begini dibawa ke langit, begitu sampai ke ruang angkasa yang hampa udara pasti mati. Selain dingin tidak ada oksigen. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi mereka pasti dibawa ke suatu tempat yang fisik. Di mana kita tidak tahu. Itu jawabannya. Nah, jadi kalau kita mau buat ringkasannya ya Bapak Ibu, begini gambarnya. Di zaman Perjanjian Lama, semua roh orang mati semua orang yang mati rohnya menuju ke Sheol. Apa itu?
dunia orang mati. Yang menuju ke sini apa? Rohnya, bukan tubuhnya. Artinya apa? Artinya ini adalah dunia roh. Yang disebut alam maut atau dunia orang mati. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Lalu ada perkecualian. Henok, Elia, dan Musa. Dibawa langsung kemana? Kita tidak tahu. Semua roh orang mati itu adalah termasuk orang-orang saleh perjanjian lama. Adam, Hawa, Abraham, dan lain-lain. Semuanya masuk ke Sheol atau dunia orang mati. Prinsip ini harus dimengerti lebih dulu. Sebelum kita bicara neraka, surga, ada kegemparan di sana, ada apa gerangan? Ketika Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib, rohnya turun ke Hades. Hades adalah istilah Yunani untuk Sheol, sama, turun ke Sheol. Roh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib turun ke Sheol, bayangkan. Roh yang maha tinggi turun ke Sheol, dunia orang mati. Gempar dunia orang mati. Di zaman dulu ada yang menyebutnya gempar di neraka. Itu tidak tepat, sebab Sheol bukanlah neraka. Gempar di Hades, betul. Gempar di Sheol, benar. Dunia orang mati gempar, karena roh Allah yang maha tinggi turun ke dunia orang mati. Ini luar biasa ini. Jadi bukan roh Kristus turun ke neraka, bukan. Tetapi turun ke Hades atau Sheol. Jadi Hades atau Sheol ini adalah tempat penantian sementara. Tempat transisi. Ada yang menyebutnya dengan intermediate state. Ya. Bagi roh-roh orang mati di zaman perjanjian lama. Sebelum peristiwa kebangkitan daging nanti, kebangkitan tubuh. Jadi Hades atau alam maut itu bukanlah neraka. Mengapa? Karena bukan dunia fisik, dunia roh. Mengapa neraka itu harus dunia fisik atau surga? Karena tubuh semua orang akan dibangkitkan. Dibangkitkan itu memiliki tubuh fisik lagi. Tubuh kemuliaan untuk orang percaya dan tubuh kebangkitan biasa untuk orang yang fasik selama hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia orang mati, kita harus baca Alkitab. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 dan 19. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Allah di sini tentu Allah Bapa maksudnya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, ini ada masalah nih. Di Sheol atau Hades, di dunia roh. Roh Tuhan Yesus memberitakan Injil, dikatakan di sini, di ayat 19. Injil itu adalah kabar baik. Memberitakan kabar baik. Ini kalau dalam bahasa Indonesia memberitakan Injil, orang mudah salah persepsi. Makanya ada orang tertentu yang mengartikan ini, oh masih bisa bertobat ya setelah mati. Diinjili oleh Tuhan Yesus supaya bertobat. Bukan itu maksudnya. Makanya dulu ada pernah beredar teologi penginjilan dunia orang mati. Itu tidak tepat.
salah total. Sebab Tuhan ada di dunia orang mati bukan menginjili maksudnya supaya bertobat, bukan. Memberitakan di sini dalam teks asli Alkitab dipakai kata ekeruxen dari akar kata kerusu, artinya to proclaim, to preach, memproklamirkan diri, memberitakan kabar baik di dunia orang mati, yaitu memproklamirkan kemenangannya di kayu salib. Sudah selesai. Tugas yang diberikan Bapaknya sudah selesai. Berhasil. Sempurna. Ya. Jadi diberitakan di dunia orang mati. Mengapa? Karena itu merupakan kabar baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang saleh yang ada di perjanjian lama, yang rohnya ada di dunia orang mati. Itu kabar baik. Yesus menang. Akan ada pembebasan. Jadi zaman sekarang kalau ada orang mati dibagi dua, orang percaya menuju ke Firdaus, orang fasik menuju ke Hades atau Sheol, dunia orang mati yang sangat menyengsarakan. Di sana menjadi tawanan yang dipenjara. Makanya Sheol, dunia orang mati atau alam maut itu kesannya seram dan sengsara di sana. Kisah berikutnya yang belum terjadi sampai hari ini. Parousia. Parousia ini adalah hari Tuhan. The second coming. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali nanti, apa yang terjadi? Yang pasti akan terjadi kebangkitan yang pertama. Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2. Kita baca dulu ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Tidur di dalam debu tanah artinya mati. Akan bangun, maksudnya dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi sejak zamannya Daniel sudah ditulis di kitab suci bahwa orang yang mati nanti akan mengalami kebangkitan. Ada dua golongan. Yang pertama, orang benar akan mendapat hidup yang kekal, tapi orang fasik akan mengalami kehinaan atau kengerian yang kekal. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, nah roh dia ini roh siapa? Roh Bapa di surga. Apa itu? Yaitu Roh Kudus. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi jika Roh Kudus diam di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Betapa luar biasanya kebenaran ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, Roh Kudus yang dulu membangkitkan Tuhan Yesus sekarang tinggal dalam diri kita. Dan nantinya akan membangkitkan kita dari kematian. Ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Baik, jadi kita harus mengerti. Yohanes 5 ayat 29. Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya. Itu Yohanes 5 ayat 29. Senada dengan kebenaran yang tadi. Kisah Rasul 24 ayat 15. Kisah Rasul pasal 24 ayat 15.
Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi kedua kali, yang dibangkitkan itu semua orang. Baik orang baik maupun orang jahat. Baik orang percaya maupun tidak percaya. Semua mengalami kebangkitan. Cuma bedanya, kalau orang benar dibawa Tuhan ke langit baru, bumi baru, surga. Tapi orang fasik ditinggal di bumi yang menjadi lautan api. Mengalami kengerian kekal. Ya. Nah, jadi kita sudah mengerti sekarang bahwa kebangkitan dialami oleh semua orang. Dan kebangkitan itu kebangkitan tubuh, fisik. Ya. Bukan kebangkitan maya atau roh, bukan. Ya. Urut-urutannya adalah sebagai berikut. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi nanti urut-urutannya ketika Tuhan Yesus datang, yang mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu. Kemudian yang terjadi. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi ketika orang mati dibangkitkan semuanya, lalu yang masih hidup diubah seketika, enggak dimatikan dulu lalu dibangkitkan, enggak. Diubah seketika tubuhnya menjadi tubuh kebangkitan. Itu maksudnya. Ya. Ayat 53-nya, karena yang dapat binasa ini, tubuh yang sekarang ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Harus mengenakan tubuh yang baru yang tidak bisa binasa. Bukan mengenakan roh. Kalau roh sudah dari dulu roh ketika mati, ya. Itulah sebabnya tidak bisa mati lagi nanti. Nah, kemudian yang mati dibangkitkan tadi dan yang masih hidup diubahkan tadi, bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan dan selamanya bersama Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, ya tetap di angkasa, nggak menjejakkan kakinya di bumi. Tetap di angkasa. Manusialah yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu. Lalu secara fisik dibawa Tuhan ke langit baru, bumi baru. Kerajaan surga. Ya, itu maksudnya. Jadi orang-orang itu akan bangkit dengan tubuh fisik yang disebut tubuh kemuliaan. Kalau orang fasik, tubuh fisik biasa saja, bukan tubuh kemuliaan. Disebut juga tubuh ini tidak bisa mati. Disebut juga tubuh surgawi. 1 Korintus 15 ayat 40. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Yang kita kenakan hari ini tubuh duniawi.
Tubuh surgawi nanti yang diberikan Tuhan pada waktu kebangkitannya. Kebangkitan kita semua. Ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tentu saja. Tubuh kemuliaan nanti tidak bisa mati. Ya. Kemudian disebut juga tubuh rohaniah. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-44. Ini sama. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tubuh kita sekarang ini tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Bukan yang dibangkitkan adalah roh, bukan itu. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Apa itu? Tubuh fisik, tubuh kebangkitan yang tidak bisa mati lagi. Yang rohaniah. Sifatnya rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ingat, itu bukan roh loh, tubuh. Sebab kalau roh nggak pakai kata tubuh, ya roh saja. Yang tertinggal di bumi, ketika orang-orang percaya dibawa Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan, dan dibawa ke langit baru, bumi baru, maka yang tertinggal di bumi seperti ini. Wahyu 20 ayatnya yang ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata limnentopuros, danau api. Jadi yang tertinggal di bumi tidak bisa berusaha dengan kekuatannya sendiri lalu selamat. Ada banyak ajaran yang salah itu. Yang ketinggalan berusaha dengan darahnya sendiri supaya selamat. Gak bisa. Mengapa? Karena setelah orang-orang kudus dibawa Tuhan ke langit baru, bumi baru, yang tertinggal di bumi mengalami kematian yang kedua. Yaitu lautan api. Limnentopuros. Limnentopuros sebenarnya terjemahannya danau api. Mengapa disebut danau bukan lautan? Sebab langit dan bumi yang akan lenyap ini hanya sebagian kecil dibandingkan jagat raya. Semuanya akan musnah oleh api. Coba kita baca ya, 2 Petrus 3 ayat 6-7. 2 Petrus 3 ayat 6-7. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Dulu dimusnahkan oleh air bah di zamannya Nuh. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang ini dipelihara dari api. Masih dipelihara dari api. Belum kena api. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nanti kena api. Coba kita baca ayat 10 dan 12-nya ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi langit dan bumi ini akan hancur, hangus oleh api. Sama dengan yang kitab Wahyu tadi tulis, limnentopuros. Langit dan bumi akan menjadi danau api di jagat raya ini. Dan itulah yang membinasakan orang-orang fasik, roh-roh jahat, setan atau iblis. Ini mengerikan. Ayat 11-nya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau orang tidak takut kebenaran ini ya, dia akan menyesal di dalam kekekalan. Dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Lautan api inilah yang disebut di dalam teks asli Alkitab dengan istilah Gehenna. Gehenna ini adalah langit dan bumi yang menjadi lautan api.
Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia neraka. Dalam bahasa Inggris hell. Inilah neraka atau hell itu. Jadi kalau ada orang bersaksi aku sudah ke neraka Pak, itu tidak tepat atau bohong. Yang benar adalah ia diberi penglihatan tentang neraka, itu benar, bisa. Tapi kalau aku sudah ke neraka Pak, itu bohong. Sebab neraka itu belum ada. Neraka itu adalah langit dan bumi yang akan jadi lautan api ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan peristiwa ini, kedatangan Tuhan, langit dan bumi akan lenyap ini, terjadinya sangat cepat dan global. Coba kita baca Matius 24 ayat 27. Matius pasal 24, ayatnya yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ini yang berkata Tuhan Yesus loh. Bahwa kedatangannya akan tiba-tiba dan sangat cepat. Dan semua orang dapat melihatnya, kedatangan Tuhan itu. Matius 24 ayat 30. Ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang. Di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sehingga orang benar nanti juga naik dengan tubuh kemuliaan bisa dilihat. Secara fisik, ketemu Tuhan secara fisik, tubuh kemuliaan. Bersama-sama dengan Tuhan menuju langit baru, bumi baru. Selama-lamanya di kerajaan surga. Makanya ya, kalau kita mengerti ini, kita tentu menantikan hari itu tiba. Di mana tidak ada penyakit, di mana setan, roh jahat, dan orang-orang fasik sudah tidak ada lagi. Di langit baru, bumi baru, hanya ada kebenaran. Hanya ada Tuhan yang memimpin kita. Dan kita semua akan berkumpul orang-orang percaya di sana. Dan di sana tidak ada air mata lagi. Kita bisa gambar ringkasannya sejak kita belajar dari sesi pertama. Bapak Ibu yang belum melihat sesi pertama, silakan di truth.id. Judul daripada seminar ini adalah Surga dan Neraka Gempar. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini adalah garis waktu. Di sini adalah zamannya perjanjian lama. Di sini salib. Di sini zamannya perjanjian baru. Di zaman perjanjian lama ini, kalau orang mati, siapapun dia, orang saleh maupun bukan, termasuk Adam, Hawa, Abraham, Ishak, Yakub, dan lain-lain. Semua yang mati turun ke dunia orang mati yang disebut Sheol. Kecuali Henokh, Elia, dan Musa. Naik secara fisik hidup-hidup, tidak mati, dan rohnya tidak pernah ke Sheol. Kemana tempatnya? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas itu lokasi fisik. Sebab Henokh, Elia, dan Musa dibangkitkan secara fisik. Kita sudah bahas mengenai ini ya di sesi yang lalu. Ini adalah ringkasannya. Baik, kemudian inilah yang namanya Sheol, yaitu dunia roh. Jadi yang menuju Sheol sini adalah rohnya, roh manusia.
Ya. Nah, sepanjang perjanjian lama menantikan datangnya Sang Mesias. Ini pemenuhan daripada nubuatan di Alkitab. Kejadian 3 ayat 15. Yang disebut dengan proto-euangelion. Proto-evangelium. Injil yang pertama. Kabar baik yang pertama itu Kejadian 3 ayat 15. Akan ada yang meremukkan kepala si ular. Artinya manusia ada harapan untuk selamat. Ya. Lalu terjadi salib ketika anak Allah yang tunggal turun inkarnasi ke bumi. Menjadi bayi Yesus. Menjadi manusia. Menjadi benar-benar manusia. Bukan pura-pura jadi manusia. Itulah sebabnya kita lihat Yesus dicobai oleh iblis. Bukan pura-pura dicobai. Yesus bisa jatuh, kemungkinan bisa, tapi Yesus tidak mau jatuh. Sebagai manusia bisa dicobai, tapi Yesus memilih menang, taat sampai mati. Sebab ia melakukan kehendak Bapanya di surga. Demikian juga kita harus menang seperti dia menang. Taat sampai mati. Jadi Tuhan benar-benar menjadi manusia. Mengosongkan diri. Kenoo. Meninggalkan kemuliaannya. Mengambil rupa seorang hamba. Yaitu manusia. Sebagai manusia. Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Dan sebagai manusia juga ia mati. Bedanya dengan manusia lain, ia lahir melalui rahim Maria bukan hasil hubungan suami dan istri. Dan sehingga rohnya bukan berasal dari replikasi Hawa atau Yusuf, bukan. Tapi rohnya datang dari surga. Roh anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang inkarnasi. Roh masuk ke dalam daging. Daging manusia. Dan ini mutlak harus mengosongkan diri. Kalau Yesus sebagai Allah masih kemuliaannya tidak dikosongkan sebagai Allah. Yang pertama, ia tidak bisa mati. Yang kedua, ia tidak bisa menggantikan tempat manusia. Sebab kalau yang berdosa manusia, harus digantikan oleh manusia juga. Yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Yesus harus jadi manusia. Selain itu, Yesus harus jadi manusia supaya ia bisa merasakan juga apa yang kita alami. Supaya ia bisa menjadi imam besar bagi kita semua. Kitalah imamat-imamat yang rajani, imam besarnya Tuhan Yesus. Supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya kita dikaruniai sulung roh. Artinya, supaya kita menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Ada amin ya? Semua ini jelas dijelaskan oleh Alkitab. Banyak orang tidak membacanya secara lengkap. Banyak orang sukanya pilih-pilih ayat. Terus memasukkan idenya sendiri. Sehingga tidak terjadi sistematika teologi yang benar. Sehingga doktrin yang dihasilkan tidak alkitabiah. Amin, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, rohnya turun ke Sheol. Sehingga gempar dunia orang mati. Pasti gempar. Sang Mesias turun ke dalam dunia orang mati. Apanya yang turun? Rohnya. Roh Yesus. Roh Kristus turun. Apa yang dikerjakan di dunia orang mati? Yang pertama, memproklamasikan kemenangannya. Dan itu adalah kabar baik bagi orang-orang perjanjian lama. Yesus sudah menang.
roh-roh yang ada di sana, khususnya roh-roh orang saleh, sangat bergembira. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, Abraham bapakmu itu suka melihat hariku. Ia bersuka cita. Ia telah melihatnya. Abraham tahu Yesus sudah datang. Dan ketika Tuhan Yesus rohnya datang ke Sheol, Abraham lebih bersuka cita lagi. Semua orang saleh bersuka cita. Yang kedua, yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia orang mati, Ia membebaskan orang tawanan di perjanjian lama di Sheol itu. Roh-roh orang mati dibawa ke atas. Kemana itu? Ke Firdaus. Dalam kisah Lazarus dan orang kaya itu dipakai istilah pangkuan Abraham. Ingat ya, yang dibawa naik ini adalah roh. Masih berbentuk roh. Artinya, Firdaus ini atau pangkuan Abraham ini dunia roh juga. Bedanya dengan Sheol atau Hades, di Perjanjian Baru istilahnya pakai bahasa Yunani, yaitu Hades. Bedanya Firdaus dan Hades, di Hades suasana tidak nyaman, penjara. Tapi di Firdaus bersama Tuhan, pangkuan Abraham. Itulah suasana yang nyaman di dunia roh di sana. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu masih bersama saya? Amin. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Firdaus atau pangkuan Abraham ini dan Sheol atau Hades ini adalah tempat penempatan sementara di mana roh orang mati sementara ada di sana, menunggu kebangkitan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jelas ya semuanya ya? Tempat sementara, masa transisi, atau yang disebut dengan intermediate state. Kalau orang tidak percaya akan intermediate state ini, saya mau tanya, ketika orang mati rohnya kemana? Langsung ke neraka atau surga? Kalau langsung nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk apa? Kebangkitan maksudnya apa? Nanti yang di surga dipanggil lagi, dibangkitkan lagi atau bagaimana? Tidak cocok Bapak Ibu. Inilah kebenaran. Kebenaran itu satu dengan yang lain saling mendukung, saling menjelaskan, saling melengkapi, progresif. Itu ciri kebenaran, natur kebenaran. Amin ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi saat ini kita posisinya ada di sini. Kalau kita semua yang percaya Tuhan, umat Tuhan, mati, kita akan langsung roh kita menuju Firdaus. Menunggu apa? Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Disebut dengan parousia. The second coming disebut parousia. Ingat ya, Tuhan Yesus datang yang kedua kali secara fisik. Ingat pada waktu Tuhan naik secara perlahan, secara fisik, lalu ada malaikat berkata, nanti ia akan datang sama seperti waktu ia naik. Kepada orang-orang yang melihat ke angkasa hari itu. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, dapat dilihat orang banyak di awan-awan. Maka roh yang ada di Firdaus ini akan dibangkitkan, diberi tubuh, lalu menyambut Tuhan di angkasa, di awan-awan. Diberi tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Sedangkan roh orang mati yang ada di Sheol atau Hades, dibangkitkan juga, diberi tubuh untuk ditinggal di bumi
yang akan menjadi lautan api. Itulah Gehenna. Itulah hell. Itulah neraka. Dengan tubuh fisik, orang-orang fasik akan dibakar di neraka. Sedangkan orang benar yang menyambut Tuhan di angkasa akan dibawa ke langit baru dan bumi yang baru. LB3. Itulah yang disebut dengan surga. Jadi surga adalah dunia fisik, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Mari kita baca sekali lagi 2 Petrus 3, ayatnya yang ke-10 sampai ke-15. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, ini dia kesimpulannya. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika langit dan bumi ini akan hancur demikian, dan kita punya tubuh fisik kebangkitan, dan kita akan melihat semuanya ini, maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup agar diperkenan Tuhan. Agar pada hari itu, kalau langit dan bumi terbakar oleh api, kita sudah diangkat Tuhan dan bersamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai ya. Jikalau ada pendapat silakan isi di kolom komentar. Ada beberapa hal yang tidak disinggung oleh hambanya, yaitu terkait dengan tribulasi setelah rapture. Sebenarnya dalam waktu bersamaan tribulasi itu terjadi dan rapture pun terjadi. Dan ada lagi yang beliau tidak singgung, ya, sebelum Yerusalem baru, bumi baru, dan langit baru itu ada, pengadilan kedua, pengadilan tahta putih khusus untuk orang-orang yang masuk ke dalam Hades atau Sheol. Ada zaman yang kita percaya akan terjadi juga. Kita mengenalnya dengan sebutan kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun damai. Alkitab bahas itu. Dan mengapa beliau tidak singgung dua hal ini? Tribulasi dan kerajaan 1000 tahun damai. Karena memang menurut saya fokus beliau bukan untuk menjelaskan tentang master plan Allah dari kekal sampai kekal atau zaman ke zaman. Hambanya fokus menjelaskan tentang kehidupan setelah mati di dunia roh, yaitu alam penantian, Firdaus dan Hades atau Sheol dalam bahasa Ibraninya, Hades dalam bahasa Yunani. Beliau sudah jelaskan dengan tegas. Dan sorga neraka yang sebenarnya. Itu penekanan beliau. Dan penegasan penting yang perlu kita ingat, mengapa orang mati saat ini tidak langsung ke sorga atau neraka? Kenapa harus masuk ke Firdaus bagi yang percaya Kristus dan Hades atau Sheol bagi mereka yang tidak percaya? Khusus untuk orang yang hidup di zaman sekarang ya. Karena di zaman PL ada juga yang masuk Sheol. Tapi Sheol itu terbagi dua sebenarnya. Ya, ada tempat untuk orang yang benar, ada untuk orang yang tidak benar. Tapi khusus perjanjian baru, orang yang tidak percaya masuk ke Hades, yang percaya masuk ke Firdaus. Tidak masuk ke Hades lagi. Kenapa? Karena orang yang hidup di zaman sekarang itu program gereja. Setiap orang yang mati dalam Kristus, dia masuk ke Firdaus. Itu program Tuhan.
karena akan ada kebangkitan orang percaya, begitu. Nah, kenapa sekali lagi tidak langsung ke surga dan neraka? Karena harus diadili dulu. Itu harus diadili dulu. Dan hakim yang adil itu adalah Tuhan Yesus. Dialah yang berhak menghakimi yang hidup dan yang mati. Tapi ingat, penentu apakah kita akan masuk Firdaus atau Hades itu di muka bumi saat kita hidup. Kalau kita sudah menghadap yang Maha Kuasa, tidak ada lagi penilaian, sudah final, sudah ditentukan. Kalau nggak percaya Kristus ya ke Hades, kalau percaya ya ke Firdaus, dan menantikan kedatangan Tuhan yang kita kenal dengan sebutan rapture. Itu adalah pengadilan tahta Kristus, pengadilan yang pertama khusus untuk orang percaya. Ya, lalu setelah itu nanti ada pengadilan yang kedua, tadi saya sudah sebutkan, yaitu pengadilan tahta putih khusus bagi mereka yang tidak percaya. Akan dibukakan buku kehidupan yang mensahkan bahwa seseorang tersebut akan masuk dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, apa yang harus kita lakukan, sahabat? Jangan anggap remeh berita ini. Kita harus persiapkan diri. Firman Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya tatkala rapture terjadi kita diangkat menyongsong Allah di awan-awan. Karena kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, sayang sekali, kita akan masuk dalam pengadilan yang kedua, khusus bagi mereka yang tidak percaya Tuhan. Mana yang sahabat pilih? Tentukan pilihanmu dari sekarang. Kekristenan tidak pernah mengajarkan tentang orang yang sudah menghadap yang Maha Kuasa didoakan pasti bisa pindah ke surga. Tidak. Itu tidak benar itu. Sekali lagi penentunya di muka bumi. Jadi pastikan selagi kita hidup di muka bumi ini kita sudah percaya kepada Kristus. Kristus sudah ada di hati kita. Kristus sudah kita sembah, kita muliakan, kita layani. Bagi sahabat yang mendengarkan video ini yang belum percaya Tuhan, jangan ragu-ragu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka kita akan diselamatkan. Percaya kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan kita sampai kepada kekekalan. Tidak ada pilihan lain, only Jesus Christ. Tuhan Yesus memberkati.